Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strategi pengembangan SIA. Sebelumnya, perkenalkan saya Indah Putri Alwia beserta anggota saya, Eka Putri Anggraini, Sarah Novita, Trirano Akil Usman, Sandra Wibowo, M. Kafit Hardan, dan Hasbi Nanda Akyar. Baiklah, kita masuk ke pendahuluan. Perusahaan telah mengalami kesulitan-kesulitan ketika pengembangan sebuah sistem informasi akuntansi atau SIA sebagai berikut. 1. Permintaan pengembangan ada banyak sehingga proyek penumpuk selama bertahun-tahun. 2. Para anggota berasa bahwa SIA yang baru tidak memenuhi kebutuhannya. 3. Pengembangan berlangsung sangat lama sehingga sistem tidak lagi memenuhi kebutuhan perusahaan. 4. Para anggota tidak mampu menspesifikasikan kebutuhan mereka karena mereka tidak mengetahui hal sebenarnya mereka butuhkan atau mereka tidak dapat mengomunikasikan kebugaran ke para pengembang sistem. Dan yang terakhir, perubahan sulit dibuat telah persyaratan dibekukan jika para anggota terus mengubah persyaratan SIA mungkin tidak akan pernah selesai. B. Membeli perangkat lunak. Perangkat lunak Kenyal dijual kepada pengguna dengan syarat serupa. Vendor memasang sistem dan pengguna menyalakan kunci. Perusahaan dapat menyewa perangkat lunak dari penyedia layanan aplikasi yang mengirim perangkat lunak melalui internet. Ini memberikan skalabilitas seiring pertumbuhan dan akses global ke informasi. Perubahan yang membeli perangkat lunak AIS mengikuti siklus pengembangan sistem normal SDLC, kecuali yang berikut. 1. Selama desain sistem konseptual, perusahaan menentukan apakah perangkat lunak yang memenuhi AIS requirement tersedia dan jika demikian, apakah akan membelinya atau membuatnya sendiri. 2. Beberapa desain fisik dan implementasi dan langkah-langkah konveksi ion dapat dihilangkan. Sebagai contoh, perusahaan biasanya tidak perlu merancang, mengodekan, dan menguji modul program atau dokumen program komputer. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Eka Putri Anggraini. Kepada Eka, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Putri Anggraini dengan NIM 2002126788. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa tema, yaitu yang A, memilih vendor, di mana dalam memilih harus dilakukan dengan hati-hati, karena vendor dengan sedikit ekspedisi, modal yang tidak mencukupi atau produk buruk atau gulung tikar dan meninggalkan pelanggan dan produk mereka tanpa dukungan atau bantuan akan dapat menimbulkan masalah ketika vendor yang dipilih-pilih yang abal-abalan. Yang dimana dasar panduan memilih vendor ini ada 3. Yang pertama yaitu memilih berdasarkan kebutuhan. Kedua, memilih berdasarkan proses bisnis. Yang ketiga, berdasarkan anggaran perusahaan. Baik, lanjut mengenai yang B, yaitu memperoleh perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi, untuk menjadikan sebuah jaringan komputer menjadi sebuah jaringan komputer yang tangguh, tentunya tidak hanya didukung oleh perangkat keras yang berteknologi tinggi saja, akan tetapi juga perlu didukung dengan pengguna perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disebabkan karena yang pertama yaitu menghemat waktu. Jadi informasi yang sama diberikan kepada semua vendor untuk menghilangkan wawancara, repetisi, dan pertanyaan. Yang kedua yaitu menyederhanakan proses pengambilan keputusan, di mana semua tanggapan dalam format yang sama dan berdasarkan pada informasi yang sama dan kemungkinan mengabaikan faktor-faktor yang penting atau ketidaksepakatan di mana kedua belah pihak memiliki harapan yang sama dan informasi terkait dianggap secara tertulis. Yang ketiga yaitu mengurangi error. Kemungkinan mengabaikan faktor-faktor penting dapat berkurang. Nah, yang terakhir yaitu menghindari potensi atau ketidakpastian, di mana kedua belah pihak ini memiliki harapan yang sama dan informasi terkait ditangkap secara tertulis. Oke, lanjut mengenai mengevaluasi proposal dan memilih sebuah sistem.
di mana pengembangan oleh Departemen Sistem Informasi Rumah Tangga. Organisasi ini mengembangkan perangkat lunak khusus saat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Ketika menggunakan pengembang luar, perusahaan mempertahankan kontrol atas proses pengembangan, yaitu yang pertama, pilih pengembangan yang berpengalaman dalam industri perusahaan dan pemahaman mendalam tentang bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya. Yang kedua yaitu menandatangani kontrak yang secara ketat mendefinisikan relationship antara perusahaan dan pengembang, yang mana menempatkan tanggung jawab untuk memenuhi persyaratan sistem pada pengembang dan memungkinkan proyek akan dihentikan jika kondisi kunci tidak dipenuhi. Yang kedua yaitu menandatangani kontrak yang secara ketat, di mana definisi ini antara perusahaan dan pengembang, yang mana menempatkan tanggung jawab untuk memenuhi persyaratan sistem dan pengembang dan memungkinkan proyek akan dihentikan jika kondisi kunci ini tidak dipenuhi. Dan yang terakhir yaitu rencanakan proses secara detail dan sering memantau setiap langkah dalam pengembang. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Sarah. Kepada Sarah dipersilahkan. Wabarakatuh. Saya Sarah Novita. Selanjutnya akan menjelaskan materi mengenai pengembangan oleh Departemen Sistem Informasi In-house. Organisasi mengembangkan perangkat lunak yang dibuat khusus ketika dengan melakukannya akan memberikan sebuah keunggulan kompetitif yang signifikan. Jadi organisasi itu mengembangkan perangkat lunak apabila kita menggunakan perangkat lunak tersebut akan memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan bagi perusahaan. Perangkat lunak yang dibuat khusus tersebut diciptakan in-house oleh perusahaan luar yang dibayar membuat perangkat lunak tersebut atau merakitnya dari inventaris modul program. Jadi perangkat lunak ini akan dibuat dari inventaris modul program. Mengembangkan software khusus sulit untuk dilakukan dan berpeluang menimbulkan kesalahan serta memakan banyak waktu dan sumber daya. Ketika memanfaatkan pengembangan luar, perusahaan harus menjaga pengendaliannya terhadap proses pengembangan seperti berikut. Yang pertama, dengan cermat memilih pengembangan yang dimiliki pengalaman dalam industri perusahaan dan pemahaman mendalam bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya. Sebelum kita membuat suatu program khusus, alangkah baiknya kita mengetahui dan memahami industri tersebut seperti apa. Yang kedua, mendatangi sebuah kontrak yang menegaskan dengan kuat hubungan antara perusahaan dan pengembangan dan mengizinkan produk diberhentikan jika kondisi-kondisi utama tidak dipenuhi. Jadi, dalam hal ini, sebuah kontrak atau perjanjian harus dibuat agar apabila terjadi kesalahan untuk kemudian hari, maka tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Yang ketiga, merencanakan proyek secara detail dan secara berkala, mengawasi setiap langkah dalam proses pengembangan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan atau miskomunikasi dalam proses pengembangan suatu program. Yang keempat, berkomunikasi secara efektif dan berkala. Nah, hal ini tadi juga sedikit berkaitan mengenai poin yang ketiga, yaitu agar tidak terjadi miskomunikasi antara pihak perusahaan dan pihak pengembang. Yang kelima adalah mengendalikan seluruh biaya dan meminimalkan aliran pengeluaran kas sampai proyek tersebut diterima. Jadi, dalam membuat suatu program, kita harus bagaimana mengetahui cara meminimalkan suatu kas keluar untuk mendapatkan suatu produk yang unggul. Selanjutnya adalah perangkat lunak yang dikembangkan pengguna akhir. Bersama dengan bangkitnya PC yang murah dan banyaknya program software yang canggih dan murah, para pemakai mulai mengembangkan sistem mereka sendiri untuk membuat dan menyimpan data, akses serta mendownload data perusahaan, serta berbagi data sumber daya komputer dalam jaringan. Berikut ini contoh-contoh dari perkembangan oleh pemakaian akhir yang tepat. Yang pertama, membuat informasi dari database perusahaan untuk menghasilkan laporan sederhana atau untuk menjawab query dalam satu waktu. Jadi, contoh dari perkembangan pemakaian akhir itu dapat membuat informasi dari database perusahaan dalam menghasilkan suatu laporan sederhana, baik itu laporan keuangan maupun laporan-laporan yang lainnya. Yang kedua, menjalankan analisis
yang bagaimana jika atau analisis statistik. Jadi, salah satu contoh dari penggunaan pemakaian akhir ini kita dapat menganalisis atau melakukan analisis statistika untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga adalah mengembangkan aplikasi dengan menggunakan perangkat lunak seperti spreadsheet atau sistem database. Jadi salah satu pemakaian akhir ini dapat mengembangkan aplikasi yang bermanfaat untuk penggunaan dalam memecahkan masalah atau mencapai suatu solusi bagi perusahaan. Yang keempat adalah mempersiapkan jadwal seperti jadwal depresiasi dan amortisasi pinjaman. Jadi pemakaian akhir ini juga dapat digunakan dalam mengatur jadwal, bagaimana jadwal amortisasi pinjaman ataupun jadwal depresiasi. Selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian komputasi akhir. Komputasi akhir maksudnya di sini merupakan suatu sistem EUC di mana semua orang, siapapun memungkinkan untuk dapat mengaksesnya gitu. Jadi EUC menawarkan keuntungan sebagai berikut dalam penggunaan komputasi akhir. Yang pertama itu penciptaan, pengendalian, dan implementasi pengguna. Jadi dalam komputasi akhir ini siapapun yang membutuhkan dalam mengakses suatu aplikasi dapat menciptakan, mengendalikan, dan mengimplementasikan aplikasi tersebut. Yang kedua adalah sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi dengan ada komputasi akhir, kebutuhan dari pengguna itu dapat terpenuhi oleh dia sendiri. Jadi dia dapat membentuk suatu aplikasi dalam memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga adalah ketepatan waktu. Yang keempat, membebaskan sumber data sistem. Yang kelima, fleksibilitas dan kemudahan penggunaan. Jadi yang bagian C, D, dan E ini sebenarnya hampir sama dengan bagian B, di mana dengan setelah memenuhi kebutuhan pengguna, maka dia akan lebih menghemat waktu, efisiensi waktu, dan membebaskan sumber data sistemnya, serta lebih fleksibel dan mudah digunakan oleh pengguna karena dia yang membuat aplikasi, jadi dia tahu bagaimana cara mengolah aplikasi tersebut atau mengoperasikan aplikasi tersebut. Namun dibalik ada keuntungannya, tentu akan ada kerugiannya. Kerugian yang signifikan untuk EUC dan untuk mengeliminasi keterlibatan para analisis dan pemrogram dalam proses pengembangan. Yang pertama itu ada kesalahan logika dan pengembangan. Karena siapapun dapat membentuk aplikasi, jadi dia itu tidak memiliki ilmu yang pasti, tidak memiliki pengetahuan yang pasti mengenai hal tersebut, maka akan terjadi kesalahan logika dalam pengembangannya. Yang B itu aplikasi yang diuji dengan tidak layak. Nah, kembali lagi, apabila seseorang yang tidak profesional membentuk aplikasi tersebut, tentu aplikasi tersebut diuji oleh seseorang yang layak, maka aplikasi tersebut memungkinkan tidak layak untuk digunakan dalam jangka panjang atau digunakan oleh masyarakat luas. Yang C itu sistem yang tidak efisien. Karena kurangnya ilmu dan pengetahuan tadi, maka sistem yang ada dalam aplikasi-aplikasi tersebut tidak efisien atau efektif untuk digunakan. Akan terjadi banyak kesalahan-kesalahan atau error dalam aplikasi tersebut. Yang D adalah sistem yang dikendalikan dan dikomunikasikan dengan buruk. Sebenarnya ini adalah merangkup dari semua kesalahan, di mana apabila kita tidak mengetahui dengan pasti bagaimana pemrograman, pembentukan aplikasi tersebut, maka sistemnya itu akan mendokumentasikan hal yang buruk gitu, akan berdampak, mungkin bisa jadi akan data-data dari orang yang menggunakan aplikasi tersebut hilang, atau bagaimana hal-hal error yang lainnya. Baiklah, sekianlah penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Hasbi untuk mulai. 3. Mengelola dan mengendalikan komputasi penggunaan akhir. Para analis lini depan menggunakan perangkat lunak sistem canggih untuk menemukan jawaban atas pertanyaan pengguna. Perusahaan yang lain menggunakan perangkat lunak multimedia dengan animasi atau video untuk membantu para staf mengarahkan penelpon untuk dapat melewati sebuah proses yang rumit. Tugas-tugas Helpdesk adalah menyelesaikan masalah, menyebarkan informasi, mengevaluasi produk perangkat keras dan perangkat lunak baru, serta memberitahukan para pengguna cara menggunakannya, membantu dalam pengembangan aplikasi, serta memberikan pemeliharaan dan dukungan teknis. Helpdesk juga mengembangkan dan mengimplementasikan standar dalam pembelian perangkat keras dan perangkat lunak, dokumentasi,
pengujian aplikasi, dan keamanan. Pengalihdayaan atau outsourcing adalah mempekerjakan sebuah perusahaan luar untuk menangani seluruh atau sebagian aktivitas pengelolaan data organisasi. Keuntungan dan kerugian pengalihdayaan. Terdapat beberapa keuntungan signifikan atas pengalihdayaan. Yang pertama, biaya yang rendah. Yang kedua, pemanfaatan aset. Yang ketiga, akses pada keahlian dan teknologi penggunaan maksimal dan rendah. Perusahaan yang melakukan pengalihdayaan sebuah kekurangan sebagai berikut. Yang pertama, ketidakfleksibilitas. Yang kedua, hilangnya pengendalian. Yang ketiga, sistem yang terkunci. Yang keempat, Pengendalian internal dalam sebuah sistem manajemen proses bisnis. Sebuah BPMS dapat meningkatkan pengendalian internal. Dalam sistem berbasis peristiwa, para pengguna diberi akses hanya untuk jenis-jenis aktivitas tertentu. Ketika otorisasi diperoleh menggunakan parameter uang, para pengembang sistem harus menyertakan pembatasan otorisasi yang kompleks dan mahal. Sistem manajemen proses bisnis mengurangi penundaan dan biaya dari pentransferan item dengan segera yang membutuhkan persetujuan dari manajer. Dalam beberapa menit, manajer tersebut dapat memeriksa dan mengotorisasi formulir elektronik dan mentransfernya ke langkah selanjutnya dalam proses. Sistem manajemen proses bisnis memiliki beberapa mekanisme otorisasi inovatif lainnya, seperti mendelegasikan otoritas ke wakil manajer dan membentuk sekelompok manajer otorisasi untuk mengurangi kemacetan ketika para manajer dibebankan lebih atau tidak tersedia. Sistem manajemen proses bisnis menggunakan pendekatan manajemen proses proaktif yang mengeliminasi masalah semacam itu. Sistem manajemen proses bisnis menggunakan aturan bisnis perusahaan, memutuskan jenis tindakan yang harus dilakukan, dan meneruskan tugas ke daftar tugas orang yang tepat, yaitu orang yang masih ada sampai tugas tersebut dieksekusi. Orang tersebut mendapat sebuah surat yang menginformasikan bahwa tugas menanti perhatiannya. Perkenalkan, nama saya Trirano Akil Usman. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen proses bisnis. Meski organisasi berupaya untuk meningkatkan sistem informasinya dan patuh dengan reformasi hukum dan peraturan, organisasi memberi perhatian lebih besar terhadap proses bisnisnya. Rekayasa ulang proses bisnis, Business Process Reengineering atau disingkat BPR, adalah sebuah pendekatan drastis dan dilakukan sekali untuk meningkatkan dan mengotomatiskan proses bisnisnya. Meski demikian, ia memiliki tingkat keberhasilan yang rendah. Dengan peningkatan lebih jauh, BPR telah berubah ke dalam manajemen proses bisnis. Business Process Management, atau yang disingkat BPM, sebuah pendekatan sistematis secara berkelanjutan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan proses bisnis sebuah organisasi. Beberapa prinsip penting yang mendasari BPM adalah: 1. Proses bisnis dapat menghasilkan keuntungan kompetitif. 2. Proses bisnis harus dikelola dari ujung ke ujung. 3. Proses bisnis haruslah cekatan. 4. Proses bisnis haruslah selaras dengan strategi dan kebutuhan keorganisasian. Baiklah, saya Sandra Wibowo akan melanjutkan yang selanjutnya, yakni prototyping. Prototyping adalah pendekatan ke desain sistem yang mengembangkan model kerja yang disederhanakan dari sistem. Prototype atau rancangan awal ini dapat dengan cepat dan murah untuk dibangun dan diberikan pada para pemakai atau diuji. Prototype membantu mengetahui kebutuhan pengguna dan membantu para pengembang serta pengguna membuat keputusan desain konseptual dan fisik. Langkah-langkah yang terlibat dalam mengembangkan prototype, yang pertama yakni mengidentifikasi persyaratan sistem melalui pertemuan dengan para pemakai untuk menyepakati ukuran dan lingkup sistem, dan untuk memutuskan sistem apa yang harus dimasukkan dan dikeluarkan. Yang kedua yakni mengembangkan prototipe awal yang memenuhi persyaratan yang telah disetujui, pengenaannya pada
kecepatan, dan biaya rendah daripada efisiensi operasional. Implementasikan prototipe dalam periode singkat, mungkin beberapa hari atau minggu. Ketika prototipe selesai, pengembang mengembalikannya kepada para pemakai dan mendemonstrasikan sistem tersebut. Para pemakai diperintahkan untuk bereksperimen dalam sistem tersebut dan memberikan komentar atas apa yang mereka sukai dan tidak mereka sukai dari isi dan kinerja sistem tersebut. Yang ketiga yakni proses berulang dengan para pemakai mengidentifikasi perubahan. Pengembang membuat perubahan-perubahan dan sistem tersebut sekali lagi dikembalikan para pemakai untuk dievaluasi dan dicoba kembali. Proses berulang ini terus berlanjut hingga para pemakai merasa puas dengan sistem tersebut. Pembuatan prototipe umumnya akan melalui 4 hingga 6 perulangan. Yang keempat yakni menggunakan sistem yang disetujui oleh para pemakai. Prototipe yang telah disetujui biasanya digunakan dalam satu dari dua cara, yaitu yang pertama yakni prototipe operasional, yaitu setengah dari keseluruhan prototipe diubah menjadi sistem yang berfungsi penuh. Yang kedua yakni prototipe non-operasional atau buangan, yakni prototipe disingkirkan atau tidak dipakai. Prototipe yang dibuang dapat digunakan untuk mengembangkan sistem yang baru. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Kafid Hardan. Kepada M. Kafid, saya persilahkan. Kapan menggunakan prototyping? Prototyping yang sesuai ketika ada tingkat ketidakpastian yang tinggi. Tidak jelas pertanyaan apa yang ditanyakan. Sistem pemasaran akuntansi tidak dapat dengan jelas divisualisasikan atau ada kemungkinan tinggi untuk gagal. Kondisi yang mendorong penggunaan prototyping. Kebutuhan pengguna tidak dipahami, berubah secara pesat atau berubah saat sistem digunakan. Persyaratan sistem dijelaskan, input dan output tidak diketahui, dan tugas untuk dijalankan tidak tersusun secara baik. Keuntungan dan kerugian prototyping. Keuntungan itu definisi yang lebih baik atas kebutuhan pemakai, keterlibatan dan kepuasan pemakai lebih tinggi, waktu pengembangan lebih cepat, lebih sedikit kesalahan, lebih banyak peluang untuk perubahan, dan lebih murah. Untuk kerugian itu, waktu penggunaan yang signifikan, pengguna yang kurang efisien atas sumber daya sistem, pengujian dan dokumentasi yang tidak cukup. Rekayasa perangkat lunak dibantu komputer. Rekayasa perangkat lunak dibantu komputer adalah sebuah paket alat-alat terintegrasi yang digunakan oleh para pendesain ahli untuk membantu merencanakan, menganalisis, mendesain, memprogram, dan memelihara sebuah sistem informasi. Keuntungannya itu adalah perbaikan produktivitas, perbaikan kualitas program, penghematan biaya. Untuk kerugiannya itu tidak kompatibel, beberapa alat tidak berinteraksi secara efektif dengan sistem lain. Terus ada yang ketiga tuh biayanya, ada beberapa alat harganya tinggi. Terus yang terakhir harapan yang tidak terpenuhi. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.